Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua selamat siang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengambil mata kuliah hari ini, Kak Lestari Darajini Bintik SSMA, yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah dapat hadir di presentasi kami ini. Adapun topik yang akan kami bahas pada presentasi kami ini yaitu masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Sebelum masuk ke dalam pemaparan materi, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Triana Febrianti S186 dengan NIM 2407060006 sebagai moderator. Saya Gaga Ciki Ramadana dengan NIM 2407060008 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Lia Widariaan dengan NIM 2070060092 sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Rifai Lastri Jilin Samora dengan NIM 2407060070 sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Kayu Adira ini dengan NIM 2407060044 sebagai pemateri. Baik, kita akan masuk ke dalam pemaparan materi. Di sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Yang akan dibacakan oleh kami. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baik, di sini kita akan masuk di sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sejarah Islam dimulai pada abad ke-7 Masehi di Mekah, yang dimana di Arab Saudi ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah SWT melalui malaikat Jibril. Selama 23 tahun berikutnya, Nabi Muhammad menyebarkan ajaran Islam di Mekah dan Madinah yang menghadapi berbagai tantangan dan perlawanan. Setelah wafatnya beliau pada tahun 632 Masehi, kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh para khulafaur Rasyid ataupun Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, dan memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga mencakup sebagian besar Timur Tengah, Afrika Utara, dan Persia. Di sini masuknya Islam ke Indonesia merupakan proses yang bertahap dan relatif damai, yang berbeda dengan penyebaran Islam di beberapa wilayah lain di dunia Islamisasi di Nusantara yang didominasi oleh penaklukan militer. Islam juga masuk melalui jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan dakwah yang dilakukan oleh para pedagang, ulama, dan sufi. Proses ini juga berlangsung selama berabad-abad dimulai pada abad ke-7 dan mengalami perkembangan pesat pada abad ke-13 hingga mengalami perkembangan pesat pada abad ke-19 hingga ke-16. Karakteristik penyebaran yang damai ini memungkinkan Islam untuk berakulturasi dengan budaya lokal yang menciptakan bentuk Islam yang khas Indonesia. Oke, selanjutnya masuk ke materi yang kedua. Oke, kita akan masuk materi kedua di mana kedatangan dan perkembangan Islam di Indonesia. Agama Islam tentunya telah tersebar ke seluruh penjuru dunia yang tanpa terkecuali termasuk ke Indonesia, bahkan menjadi agama mayoritas di muka bumi Indonesia.
Ini sekalipun dalam sejarah ajaran Islam negara kepulauan Indonesia sudah banyak agama atau kepercayaan yang banyak penduduk Indonesia. Kala itu seperti ada Islam, Hindu dan Buddha. Adapun menurut para pakar perkembangan Islam di Indonesia ini berawal dari Sumatera bagian utara yaitu Pasai dan Kepulauan karena letak daerah ini berada di tepi selatan Malaka yang tepat di lalu lintas sama kapal asing sehingga berdiri kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Islam Pasai. Sebagian pakar juga berpendapat bahwa penyebaran ajaran Islam di Nusantara ini telah berlangsung sejak abad ke-7, yakni hampir bersamaan dengan luasnya kekuasaan dakwah Islamiyah di bawah kekuasaan Bani Umayyah. Oke, selanjutnya materi yang akan dibawakan oleh teman-teman. Oke, di sini saya akan membacakan teori masuknya Islam ke Indonesia. Seperti yang kita ketahui, teori masuknya Islam di Indonesia itu sebenarnya sangat banyak, tapi seperti ini yang dapat kami sampaikan ya. Yang pertama ada teori budaran yang berarti atau India. Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang Muslim dari budaran India. Mereka melakukan dagang dengan penduduk lokal dan secara bertahap menyebarkan agama Islam. Yang kedua ada teori Arab atau Mekah. Islam masuk ke Indonesia secara langsung dari Arab, dibawa oleh para pedagang Arab. Yang ketiga ada teori Persia atau Iran. Islam masuk ke Indonesia melalui pengaruh Persia. Para pedagang dan ulama Persia berperan penting dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Yang keempat ada teori asal. Islam masuk ke Indonesia melalui perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Dan yang kelima dan terakhir ada teori Persia atau Iran. Jalur perdagangan maritim dalam penyebaran Islam di Nusantara, para pelaut Muslim dari berbagai wilayah menyebarkan Islam saat singgah di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang saatnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama itu perdagangan. Kontak dagang yang intensif antara pedagang Muslim dengan penduduk lokal menjadi salah satu faktor utama penyebaran Islam. Yang kedua, perkawinan. Perkawinan antara pedagang Muslim dengan perempuan lokal juga berperan penting dalam mempercepat proses Islamisasi. Yang ketiga, pendidikan. Berdirinya pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya membantu menyebarkan ajaran Islam secara lebih luas. Yang keempat, tasawuf. Ajaran tasawuf yang menekankan pada aspek spiritualitas sangat menarik bagi masyarakat Indonesia. Yang kelima, politik. Beberapa kerajaan di Indonesia memeluk Islam dan menjadikan Islam sebagai agama resmi negara sehingga mempercepat proses Islamisasi. Berikutnya, karakteristik penyebaran Islam di Indonesia akan dibacakan teman saya. Yang tinggi terhadap berbagai agama dan budaya. Selanjutnya akan Oke, kembali lagi dengan pengaruh politik dan kesultanan di Islam. Yang pertama itu sistem pemerintahan dan hukum, sistem kekhalifahan dan kesultanan. Ekspansi Islam secara signifikan dibantu oleh kekhalifahan atau seperti kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah dan kesultanan seperti Kesultanan Ottoman, Mughal dan Aceh. Hukum berbasis syariah yang ditegakkan oleh rezim-rezim yang berpusat pada Islam ini menjadi fondasi bagi peraturan politik dan hukum di wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Kemudian dampak terhadap hukum di dunia modern. Hukum syariah masih digunakan di banyak sistem hukum negara-negara Muslim saat ini. Hukum Islam telah mempengaruhi sejarah hukum bahkan di negara-negara non-Muslim tertentu seperti Spanyol selama periode Andalusia. Kemudian penyebaran dan konsolidasi kekuasaan. Peran militer dan diplomasi. Kesultanan Islam memperluas wilayahnya melalui diplomasi dan kekuatan militer. Kesultanan Ottoman yang memerintah sebagai besar wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, dan Eropa Tenggara adalah salah satu contohnya. Penyebaran budaya Islam. Selain memperluas wilayah, mereka juga menyebarkan seni, ilmu pengetahuan, arsitektur, dan bahasa Islam. Salah satu ilustrasinya adalah kontribusi Kesultanan Ottoman terhadap perluasan arsitektur Islam yang masih terlihat jelas di banyak negara saat ini. Yang ketiga, ekonomi dan perdagangan. Jalur perdagangan. Kesultanan Islam memiliki peran penting dalam mengatur rute perdagangan internasional, termasuk jalur laut dan jalur
meningkatkan posisi ekonomi dunia Islam. Pengembangan keuangan, pengembangan konsep perbankan yang oleh kesultanan Islam serta sistem ekonomi berbasis zakat dan wakaf memiliki dampak yang signifikan terhadap organisasi sosial dan ekonomi dunia Islam. Keempat, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pusat-pusat pengetahuan, beberapa pusat pengetahuan seperti Baitul Hikmah di Baghdad dan Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko didirikan pada masa Kesultanan Islam. Konsep dari pemerintah Islam mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan di bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Berikutnya, kontribusi terhadap peradaban dunia. Kesultanan Islam menyaksikan perkembangan berbagai teori dan penemuan ilmiah yang berdampak pada Barat, termasuk dari Ibnu Sina atau bapak kedokteran modern dan Al-Khawarizmi, pencipta aljabar. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, kita masuk kepada kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia. Kerajaan Islam sendiri pertama kali muncul itu di Perwa, yaitu Aceh Timur. Kerajaan Perwa pada tahun 840 sampai 1292 Masehi. Kemudian kerajaan Perwa ini bersatu dengan kerajaan Paseh dan mengubah namanya menjadi Kerajaan Samudra Pasai yang masih berdiri di Aceh Timur pada tahun 1267 hingga 1521 Masehi. Dapat kita lihat di layar, ini saya menampilkan beberapa kerajaan yang membawa Islam menjadi puncak kejayaan pada sekitar abad ke-15. Itu ada kerajaan Aceh, kerajaan Demak, dan kerajaan Goa, serta banyak kerajaan-kerajaan lainnya seperti kerajaan Mataram Islam di Jawa Tengah. Selanjutnya, warisan budaya Islam di Indonesia. Di Demak sendiri, kerajaan Demak meninggalkan Masjid Agung Demak sebagai warisan budaya Islam di Indonesia. Kemudian kerajaan Aceh meninggalkan Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Untuk di bidang seni dan sastra ada alat musik gamelan, kaligrafi Islam, dan hikayat ataupun suluk. Selanjutnya di bidang tradisi itu ada upacara sekaten kalau di Jawa, sedangkan kita lebih mengenalnya upacara Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada akikah dan sunatan atau khitanan. Baik, sekian pemaparan materi yang kami dapatkan. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Pertanyaannya, bagaimana cara kaum muslim yang Islam berbagai Saya bertanya, jenis penyebaran apa yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam? Siapa yang itu? Semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Sulaiman dengan NIK 24070604. Menurut pertanyaan adalah Sri, bagaimana Islam menghadapi tantangan dalam perkembangannya di Indonesia? Baik, terima kasih. Pertama bisa datang masyarakat dan 2407 Jadi pertanyaan saya adalah, jelaskan apa itu sistem ekonomi zakat dan wakaf dan bagaimana jalannya sistem ekonomi tersebut pada saat periodisasi Islam. Pertanyaan ini saya ajukan kepada Setia. Baik, perkenalkan nama saya Setia Dendri Jamili dengan NIM 2470618. Pertanyaannya, bagaimana Islam dapat diterima secara damai di Indonesia dan jelaskan pengaruh akulturasi terhadap bentuk Islam di Indonesia. Ya, teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kelompok kami berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kami akan menjawab
semua yang dimulai dari kayu. Saya akan menjawab pertanyaan dari AB. Pertanyaannya tadi, jenis penyebaran apa yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia? Ini kami sudah sampaikan tadi faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi jenis penyebaran yang digunakan itu seperti melalui jalur perdagangan gitu. Misalnya para pedagang yang datang dari luar itu bermukim kan sambil menunggu arah angin untuk kembali, itu dia akan melakukan perkawinan dengan warga-warga sekitar daerah tersebut. Terus juga mereka ada pembangunan pesantren dan lembaga pendidikan Islam untuk membantu menyebarkan ajaran Islam. Terus melalui kesenian. Jadi para wali songo ini melakukan penyebaran agama Islam di Jawa dengan melalui pendekatan seni seperti wayang maupun gamelan. Mereka juga membangun masjid-masjid dengan corak khas seperti Indonesia. Jadi itu memberikan daya tarik kepada pemeluk agama lain untuk bergabung masuk agama Islam. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita Yunita. Pertanyaannya, bagaimana Islam menghadapi tantangan dalam perkembangan agama Islam di Indonesia? Oke, sebelum menghadapi ada berikut beberapa tantangan utama yang dihadapinya. Yang pertama, radikalisme. Paham radikalisme yang menyimpang dari ajaran Islam seringkali memicu konflik dari intoleransi. Yang kedua, modernisasi. Perkembangan teknologi dan globalisasi membawa pengaruh yang kompleks terhadap praktik keagamaan. Nah, untuk upaya dalam menghadapi tantangan tersebut, yang pertama, penguatan pendidikan agama. Pendidikan agama yang berkualitas dan komprehensif sangat penting untuk membentuk generasi muslim yang modern dan toleran. Yang kedua, peningkatan literasi agama. Masyarakat perlu diberikan akses yang mudah terhadap sumber-sumber keagamaan yang sahih untuk menghindari penyebaran informasi yang keliru. Yang terakhir itu penguatan peran ulama. Ulama memiliki peran sentral dalam membimbing umat dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Setia. Di mana pertanyaannya bagaimana Islam dapat diterima secara damai di Indonesia dan jelaskan pengaruh akulturasi terhadap bentuk Islam di Indonesia. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, di mana para penyebaran Islam menggunakan pendekatan yang akomodatif terhadap tradisi dan kepercayaan setempat. Mereka tidak serta-merta menghapuskan praktik-praktik budaya yang sudah ada, tetapi mereka berusaha mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalamnya. Melalui pendekatan ini, menghasilkan bentuk Islam yang unik di Indonesia yang memadukan unsur-unsur Islam dengan tradisi lokal. Seperti terlihat dalam seni arsitektur dan praktik keagamaan, proses ini juga masuknya Islam ke Indonesia tidak hanya mengubah lanskap keagamaan, tetapi juga membentuk identitas baru yang khas Nusantara. Islam menjadi faktor nomor satu yang menghubungkan berbagai etnis dan wilayah di Indonesia. Nah, untuk pengaruh akulturasi budaya lokal dengan ajaran Islam telah menghasilkan Islam Nusantara yang inklusif, toleran, dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Maka dari hal ini juga menjadi Islam berkembang pesat sekaligus tetap menghargai warisan budaya Indonesia. Gimana? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul, bagaimana sih cara para pedagang menyebarkan agama Islam? Sebenarnya pertanyaan ini sudah terjawab, namun saya akan sedikit menjelaskan lagi. Para pedagang di sini menyebarkan agama Islam dengan berbagai cara. Yang pertama itu ada interaksi antar dagang. Interaksi antar dagang ini, para pedagang ini dia berinteraksi sehingga para pembeli yang dibuatnya terpesan dengan kejujuran dan keahliannya, sehingga banyak orang yang tertarik untuk masuk Islam. Yang kedua ada perkawinan. Para pedagang banyak menikah dengan
penduduk setempat dan bahkan dia menikahi dengan putri dari para raja, putri dari para raja. Nah, dengan bentuknya dari perkawinan, masuklah kita ke dalam politik. Berubahnya kerajaan yang sebelumnya Hindu atau Buddha menjadi Islam tentu saja membuat para penduduk yang tinggal di tempat tersebut mengikuti agama yang diikuti oleh para rajanya. Habis itu ada juga dari segi pendidikan, mereka banyak mengajari langsung para pembeli dia apa sih itu agama Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Apakah bisa diterima? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Gambang. Pertanyaannya yaitu, jelaskan apa itu sistem ekonomi zakat dan wakaf dan bagaimana jalannya sistem ekonomi tersebut pada saat periodisasi Islam berjalan. Jadi pengertian zakat itu adalah salah satu rukun Islam berupa kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok yang berhak atau mustahil, seperti fakir, miskin, dan lainnya. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta, menjaga keseimbangan sosial, dan membantu yang membutuhkan. Lalu, pengertian wakaf, pemberian harta oleh seseorang untuk kepentingan umum atau amal yang manfaatnya terus berlanjut. Harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dimiliki kembali, tetapi dikelola untuk kemaslahatan umat. Lalu, bagaimana jalannya sistem ekonomi zakat dan wakaf pada periodisasi Islam? Pada masa Rasulullah SAW, yang pertama zakat. Zakat itu diwajibkan setelah hijrah ke Madinah. Rasulullah mengatur pengumpulan dan pendistribusian zakat melalui ahli zakat. Penyalurannya mengikuti petunjuk Al-Quran. Kedua, wakaf. Pada masa ini, wakaf sudah dikenal seperti wakaf tanah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab di Khaybar. Rasulullah SAW juga membangun Masjid Nabawi yang didasarkan pada konsep wakaf untuk kepentingan umat. Pada masa Khulafaur Rasyidin, zakat institusi zakat makin terorganisasi. Ahli zakat ditunjuk oleh khalifah untuk memastikan zakat dikumpulkan dari orang-orang kaya dan disalurkan kepada yang berhak. Lalu wakaf kembali, wakaf berkembang pesat. Khalifah Umar bin Khattab mendorong masyarakat untuk berwakaf, terutama karena dan hasilnya dimanfaatkan untuk fakir miskin, pendidikan dan fasilitas umum. Sistem ekonomi zakat dan wakaf pada periodisasi Islam berjalan dengan prinsip keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Sistem ini menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial dan mendukung pembangunan peradaban Islam yang inklusif. Jika dikelola dengan baik, sistem ini tetap relevan untuk diterapkan dalam konteks modern. Bagaimana mendapat ekonomi Oke, kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapat, Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 Masehi dan berkembang pesat pada abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Penyebaran Islam lambat laun membawa perdamaian melalui berbagai jalur seperti perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan dakwah yang dilakukan oleh para saudagar Islam, ulama, dan sufi. Islam diterima secara luas karena pendekatannya yang adaptif terhadap budaya lokal, sehingga terjadi akulturasi budaya yang membentuk keunikan Islam Indonesia. Islam berperan penting dalam membentuk jati diri bangsa, memperkuat persatuan bangsa, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Kehadiran kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, dan Aceh turut memperkuat penyebaran Islam di Nusantara. Hingga saat ini, warisan budaya Islam berupa arsitektur, seni, dan tradisi dapat dilihat di berbagai daerah di Indonesia. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada pengucapan kata yang salah, kalimat yang salah, terima kasih.